Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Bilo Coffee. Jadi ini mau langsung serius aja nih? Langsung dong, nggak perlu serius kok. Tawa-tawa juga boleh, tapi langsung kita rekam nih. Jadi gimana kabarnya? Ya kabarnya baik-baik aja sih. Sampai sekarang masih running sih kebetulan. Puji Tuhan. Bang John ini dari, bisa ceritakan tentang Bang John sendiri? Ya gue John Christopher dari Fugol Coffee. Kalau orang-orang Bandung taunya dari Zero Hour dulu. Nah, sekarang kita buka roastery baru, kita kasih nama Fugol Coffee. Terus gue sempat juara BBRC yang keempat gitu ya, yang 2018 di Bandung. Terus ya udah sih itu doang. Terus dampaknya bagaimana sejauh ini dari sisi Fugol dan teman-teman di Bandung? Kalau di Bandung sih ambiar banget ya. Soalnya kalau gue sih lebih melihat ke yang sektor orang-orang yang lebih gede, coffee shopnya. Jadi kan di Bandung nih kan dalam 5-6 bulan terakhir kan yang gede-gede buka semua. Buka Smith, terus ada yang paling baru ada Jati, terus macam-macam lah gede-gede. Dan yang gede-gede itu yang paling kena imbasnya. Yang biasanya mereka serame itu tiba-tiba hilang. Terus beberapa teman kita juga yang tempatnya selalu full juga habis. Jadi ya secara nggak langsung orang harus memutar otak buat melakukan sesuatu yang lain kan, daripada harus bertahan dengan menunggu orang datang atau Gojek misalnya. Karena Gojek juga makin hari udah makin sepi nih, udah nggak seramai itu lagi gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa kedai yang udah tutup, ada beberapa kedai yang kayak gue masih buka gitu sih. Strategi lu bagaimana tuh untuk tetap bisa menjalankan Fugol di tengah pandemik ini? Kalau Fugol sendiri sih untungnya kita roastery ya. Jadi sebenarnya banyak banget barang yang bisa kita ciptakan mendadak untuk jual ke konsumen. Misalnya tiba-tiba kita bisa buat kopi 3-in-1, kopi instan yang udah dicampur sama creamer sama gula. Jadi kemarin kita sempat ngebuat kopi instan, dan kopi instan ini kita donasikan 100% buat perawat-perawat, suster dan dokter ngebeli APBD. Dan untungnya kita bisa jual itu sekitar 600 pack lebih, dan itu berarti kan animonya baik. Ya, benar. Nah, ya berarti dengan animo yang baik berarti sebenarnya daya beli memang agak sedikit turun, tapi kita cuma mesti mikir barang apa sih yang kita switch supaya orang tuh mau beli gitu. Ya salah satunya si kopi instan. Mungkin orang lagi bosan-bosannya harus minum manual brew kah atau apakah home brewer. Ya justru dengan pasar-pasar yang lebih umum, yang mungkin orang lagi bosan beli kopi literan terus yang es kopi susu, ya mungkin kopi instan cukup menarik. Terus kita juga menjalankan beberapa hal kayak ya dengan adanya kopi literan yang tiba-tiba merajalela di mana-mana, ya mau nggak mau kita harus ikut itu. Dan ternyata ya cukup bekerja dengan baik sih, begitu. Terus untuk roasted beans buat home brewers yang masih berjalan sampai sekarang, Tokopedia masih lancar. Terus kayak ya buat model-model baru kayak drip bag, atau misalnya kita buat kayak 4 origin berbeda dalam satu kemasan. Buat intinya gimana caranya menarik orang-orang supaya mereka keluar dari kebiasaannya yang biasa gitu. Jadi ya kebiasaan yang biasa kan mereka beli secara offline tuh, datang ke kedai, datang ke Fugol. Nah sekarang gimana caranya kita bisa alihkan mereka ke entah ke Tokopedia atau lebih ke online lah gitu sih kalau dari kita. Roasted beans-nya itu dikasih diskon juga ya? Oh iya, jadi gimana ya? Kalau gue sih merasa makin ke hari kan duit makin tipis nih orang-orang, sedangkan kerjaan juga nggak bisa full. Ada orang-orang yang tetap gajinya setengah misalnya. Ya mau nggak mau kita harus mengikuti daya belinya mereka. Jadi ada beberapa beans yang emang kita diskonin, ada yang misalnya buat promo sebelumnya 80.000 kita jual cuma 60.000 gitu. Jadi ya kita harus potong margin cuannya kita tipis-tipis, tapi paling nggak cash flow kita tetap jalan karena kita butuh banget cash flow. Kalau cash flow kita nggak jalan ya bisa stop. Itu sih. Terus sejauh ini kalau persiapan dari Fugol jangka pendek atau jangka panjang menghadapi pandemik ini? Kan diduga nih kayaknya bakal panjang ini ya, bisa akhir tahun mungkin. Kalau persiapan jangka pendeknya mah kita tetap mencari ide untuk memunculkan barang-barang instan yang bisa dikonsumsi orang-orang lebih gampang tanpa harus susah. Kalau jangka panjangnya kita dengan waktu yang cukup luang dalam beberapa waktu ini, kita punya kesempatan lebih untuk memperbaiki toko-toko online di Tokopedia, Shopee dan kawan-kawan. Dan setelah kita perbaiki, ya puji Tuhannya barang-barang ini mulai berjalan dengan baik gitu. Nah mungkin jangka panjangnya kita justru berpikir barang-barang apa yang kita bisa ciptakan, ya produk kopi ya, instan-instanan atau apapun itu, yaitu yang bisa mensupport daya beli orang-orang yang sebenarnya semakin rendah karena keadaan ekonominya makin turun. Dari segi roastery, Fugol juga pembelian tahun ini juga turun juga? Green bean-nya? Dari green bean-nya turun. Sebenarnya kayak bukan turun sih, malah stagnan. Malah kayak bulan kemarin kita nggak ada ngambil green bean sama sekali.
Jadi yang biasanya kita bisa ngambil green bean sebulan 100-an kilo, 150 kilo, bulan kemarin kita benar-benar stop. Gara-gara yang green bean itu aja belum muter, ngapain kita mesti ngambil green bean kan? Jadi itu akhirnya kalau dari petani-petani yang berelasi dengan Fugol bagaimana? Mereka juga kalau petani ini sama prosesornya agak pusing dia. Soalnya ada beberapa petani dan prosesor yang bahkan harga tuh udah nggak normal lah. Yang misalnya kita bisa dapat green bean 70.000 misalnya, dia udah berani jual 60.000, 65.000, yang biasanya dijual 90.000. Menurut kita sih kasihan karena contoh kita ada kenalan di Pangalengan ada, di Wanoja ada, di beberapa tempat di Jawa Barat ada, dan orang-orang ini secara nggak langsung kesusahan menjual green bean, dan ujung-ujungnya mereka harus mencari link lebih gede, misalnya ke Janji Jiwa atau Kenangan atau ke siapa yang bisa berani ambil gede dengan masa seperti ini. Tapi dari sisi roastery yang kayak kita kelasnya ya pembelian ya nggak ada yang beli, jadinya benar-benar kacau. Fugol punya makanan beku juga? Fugol nggak ada makanan beku sih, kita benar-benar fokus di roastery sama kedai kopi aja. Jadi pokoknya nanti fokusnya pengembangan produknya itu kopi semua ya? Iya, semuanya harus kopi. Dan dengan perubahan ini, bagaimana penjualannya? Ikut meningkat juga atau masih bagaimana? Bisa ceritain? Sebenarnya kalau penjualan tuh ke switch sih. Jadi penjualan yang misalnya orang datang ngopi atau Gojek, semuanya ke switch jadi pindah ke roasted bean. Turun sih, kalau kita bisa bilang turun sekitar 40% penurunannya. Nah, tapi kita masih bisa maintain dapat keuntungan sekitar 60% tuh ya karena kita alihkan semuanya fokus benar-benar jualan si roasted beans dan produk-produk lainnya. Jadi kalau cuma berharap sama kedai ya udah pasti kosong. Bahkan Grab sama Gojek aja udah minim banget yang datang. Itu pun belum dipotong 20% ya, 15-20% ya? Yes, ya benar. Apakah Fugol sampai merumahkan barista? Syukurnya baristanya kita rata-rata di sini ada sekitar 10 orang, 11 orang tuh part time semua sih. Dan masih anak kuliahan semua, jadi rata-rata pada pulang ke tempat masing-masing, dan yang kerja sekarang cuma satu doang. Tapi kalau misalnya kita ada kedai satu lagi namanya Zero Hour. Nah, si Zero Hour nih lumayan gede skalanya, ada kitchen segala macem, dan full time-nya kita di kedai kita yang satu lagi itu ada sekitar 4 orang karena kita punya kitchen 3 full time sama baristanya 1 full time. Tapi kita nggak berusaha kan merumahkan mereka, dan kita tetap gimana caranya putar otak. Ya itu salah satunya jualan si frozen food itu kalau di Zero Hour ya, buat menambah dana untuk mereka gitu. Kira-kira harapannya apa di tengah pandemi ini? Ya nggak tahu sih, kalau harapannya sih cuma ya bisa cepat kelar ya. Cuma kalau gue sih melihatnya dari sisi ini sih, bisnis kopi Indonesia ya dimanapun itu sebenarnya apapun bisnisnya kita lagi menghadapi seleksi alam. Siapa yang bisa ngatur cash flow-nya dengan sangat baik dia bakal bertahan, dan ini kelar, pandemi kelar ya siapa yang bertahan bakal sangat wah gitu. Tapi kasiannya buat beberapa teman yang mungkin mereka nggak bisa mengatur cash flow atau justru benar-benar mentok banget karena mungkin nggak punya roastery, harus tetap ngambil barang produksi orang lain, dan bakal susah sih buat mereka. Ya kalau gue sih berpikir kalau ketika ini kelar dan kita bisa bertahan dengan baik, harusnya keadaan akan sangat baik buat kita di depannya. Akan banyak pelajaran yang bisa diambil gitu ya? Iya. Jadi dengan kata lain Fugol ini terbantu karena punya divisi roastery itu ya? Yes, kalau buat gue sih kita sangat terbantu gara-gara ada roastery. Mungkin berarti kedai kopi yang memiliki roastery peluang untuk ya bertahannya lebih tinggi ya dibanding kedai kopi doang ya, karena iya benar. Oke. Benar. Ya kalau kayak kemarin kan kita ada sempat lihat itu tuh Cilidia tuh podcast tuh ya, mau Philo Coffee juga kan. Iya. Nah kayak Cilidia juga, maksudnya kita sempat ngobrol-ngobrol ya sama aja, paling nggak dia bisa bertahan dengan roasting dari Tokped, homebrewers. Kalau nggak dari itu cuma berdasarkan offline orang datang ke kedai udah susah. Udah susah ya memang ya. Iya susah banget. Terakhir pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang juga di tengah pandemi. Oke, pesannya adalah teman-teman kalian harus bersabar, banyak berdoa supaya Tuhan bisa kasih kalian ide gitu apa yang harus dilakukan. Soalnya kalau gue sih lebih prefer kita menjaga mental kita, ya kesehatan mental lebih penting. Jadi dengan pikiran kita yang selalu positif, paling nggak selalu ada jalan yang terbuka lah gitu sih. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Inon ya. Thank you. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.